Hai semuanya, salam mahasiswa. Sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini supaya makin berkembang. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kali ini kita bisa menyaksikan video presentasi mengenai demokrasi dan cita negara hukum yang saya buat dalam mata kuliah politik hukum. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Dio Esa Putra, NIM 1830203023 dari jurusan Hukum Tata Negara 5C. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi ini sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokrasi adalah yaitu melalui pemilu. Pemilu sendiri diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi kuat dan memperoleh dukungan rakyat yang sepenuhnya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimanfaatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan satu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan kepemimpinan kepada rakyat, penguasaan di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad ini, perkembangan demokrasi mengalami kulturasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang spiritual. Lanjut, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan suatu status anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang dijalani disebut parlemen atau lembaga legislatif. Haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun pada golongan partai tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemilihan istimewa pada jabatan ataupun karena adanya ketetapan undang-undang atau undang-undang dasar walaupun dengan alasan apapun. Yang terakhir, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Kita masuk pada ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang mewujudkan universitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan wujud konsep tersebut. Menurut Henry B. Mayo misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokrasi atau tidak. Yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dan suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pergantian penguasaan yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atau pemakaian kekuasaan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jumlah pengakuan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Yang terakhir kita masuk
bagian D, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan ketatanegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Dari beberapa unsur penting tersebut antara lain: 1. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dan dominasi dari tekanan negara serta berpartisipasi aktif dalam penegakan demokrasi. Yang ketiga, analisis kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya analisis kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Baik, materi selanjutnya kita masuk kepada cita negara hukum. Cita negara hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai hidup dalam bangsa Indonesia sudah memulai dirumuskan oleh pada founding father on mother atau bapak dan ibu pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak era kemerdekaan dan diinformasikan dan diformulasikan kembali ketika era reformasi. Ide negara hukum atau dengan istilah lain nomokrasi ini tidak dapat terlepas dari pengaruh konsep negara hukum lainnya seperti nomokrasi Islam, Restat, Rule of Law, dan sosialis legal yang berkembang di dunia hingga mempengaruhi konsepsi cita negara hukum di Indonesia yang saat ini lebih dikenal dan diakui sebagai negara hukum Pancasila. Hubungan hukum dan kekuasaan secara sederhana disampaikan oleh Mukhtar Kusumaderajat dengan slogan hukum tanpa kekuasaan adalah angin-angin, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Kekuasaan tertinggi yang didasarkan atas prinsip hukum tersebut sebenarnya memiliki hakikat utama untuk membatasi dan melegitimasi kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara. Salah satu konsep kekuasaan yang saat ini paling banyak dijadikan referensi bagi negara-negara di dunia untuk membangun kekuasaan dalam suatu negara disampaikan oleh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois 1947 yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, 2. Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, yang ketiga kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk menghakimi pelanggaran terhadap undang-undang. Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri karena kekuasaan tersebut dianggapnya sangat penting. Pemiliknya tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengalamannya sebagai hakim, di mana kekuasaan yudikatif menuntutnya sangat berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Keberadaan kekuasaan yudikatif atau biasa disebut dengan juga kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum sangatlah merupakan keniscayaan untuk dapat mewujudkan penegakan dari hukum itu sendiri. Lebih lanjut, menurut The International Commission of Jurists, ciri-ciri negara hukum terdiri dari 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintahan menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di negara Indonesia sendiri telah mendeklarasikan secara tegas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lebih lanjut disebut dengan UUD RI 1945. Pada pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini memberikan konsekuensi seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia harus berdasarkan hukum dan menjalin hukum sebagai supremasi tertinggi di negara. Konsep negara hukum yang berdirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak diwajibkan lebih lanjut dengan memisahkan kekuasaan yudikatif secara tegas terpisah sebagai dari bab-bab cabang kekuasaan negara lainnya yang dapat kita lihat pada pengaturan tersendiri bab tentang kekuasaan kehakiman pada bab 1X UUD RI 1945. Di negeri kita ini kekuasaan kehakiman tersebut diatur pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, institusi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman disebutkan di dalam ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dari rekan-rekan semuanya. Hidup mahasiswa!